woi. Oke guys, jadi ini adalah rumah tempat motor Anik di ini ya, disekap. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempat peristirahatan base camp Kuproy Motovlog Bogor ya. Pondok pesantrennya para Kuproy di sini. Ya tadi kita udah sampai ke rumahnya yang bersangkutan. Sekarang kita udah sampai lagi, udah selamat. Untungnya nggak ada bentrokan ya. Nggak ada bentrokan yang terjadi. Nah di sini gue mau nanya, mau sedikit wawancara sedikit sama si Anik sambil dia benerin motor. Karena motornya katanya stangnya bengkok dia, salah kiblat stangnya. Nah, ini dia lagi benerin ya. Nah, gue nginjek kucing lagi. Apanya Nik yang itu Nik? Stangnya bengkok. Anjay. Oh, mau jadiin underyok? Ini udah underyok, mau dirubah lagi di Ditinggiin. dirubah kembali seperti semula. Awas pecah nanti, pelan-pelan. Nih gue sambil nanya nggak apa-apa ya Nik ya? Iya, apa-apa. Jadi kan berhubung gue belum tahu kronologi awalnya kayak gimana. Nah biar si Anik aja yang jelasin ya. Soalnya kan gue baru ketemu lagi sama Anik, tiba-tiba dengar kabar yang tidak enak di hati ya. Coba Nik, gimana awal mulanya Nik? Kenapa bisa sampai ditahan motornya? Jadi dulu itu tanggal 2 Oktober itu gua kecelakaan. Waktu mau ada acara Sunmorgap SR Project RS Garage. Nah waktu itu kan gue berangkat tuh dari rumah setengah 6 ya, jam 6. Jam 6 gue ke Depok mau jemput dia tuh. Rencananya jemput dia dulu. Pas di Margonda Raya, tepatnya di depan SDN Pondok Cina itu, gue ngeliat mobil bak nih kan. Itu ada alat karpetnya tuh. Nah karpetnya ini udah terbang separuh. Yang gue takutkan kan kalau itu bener terbang, takut pengendara lain di belakang kan kena karpet itu otomatis wah udah gak kebayang dah kecelakaan kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya dari situ gue inisiatif nyalip dia nih dari kiri set mau ngingetin supir ini. Nah nggak tahu di depan gue itu sebelah kiri ada motor yang jalannya pelan. Langsung ketabrak sama gue nggak lihat sama sekali tuh. Gue nggak bisa ngerem, nggak sempet ngerem, nggak apa, langsung der aja. Udah nggak tahu itu. Seketikal ya. Cepet banget kejadiannya. Nah terus abis itu gimana lagi kejadiannya? Nah dari situ kan karena gue posisinya cuma luka ringan ya, gue masih bisa berdiri lah istilahnya gitu kan. Paling shock aja ya, Kaget aja. Nah motor juga masih bisa jalan. Wah ini enggak, ini turunin dulu. Bentar Yong. Waduh patah. Habis itu kan gue tolongin nih, ada warga juga nih pada bantuin kan. Ini dulu dong Pak, diturunin dulu nih Pak. Terus? Ini Pak, pakai ini Pak. Habis itu kan nyetopin angkot tuh untuk bawa si korban. Nah setelah dapat angkot, dapat mobil kan, kita langsung bawa ke rumah sakit UI. Karena itu sesuai permintaan si korban ini kan. Si korban mintanya di rumah sakit UI. Lalu ini dipasin. Setelah udah sampai di UI, ya langsung ditanganin lah kan. Dan situ emang lama tuh prosesnya. Karena korban ini ada dua. Oh, ada dua ibu boncengan sama anak, ya, boncengan. Ibunya bonceng anaknya, anaknya bonceng ibunya. Nah, singkat cerita kan ceritanya dirawat nih. Dirawat. Kenapa motor lu bisa sampai ditahan? Sebenarnya lebih tepatnya bukan ditahan sih. Motor itu lebih tepatnya bukan ditahan. Itu karena waktu itu tadinya mau dibawa polisi. Mau polisi, cuman di keluarga korban udah nggak usah lah. Kita keluarkan aja. Nah, akhirnya kita bikin surat perdamaian. Karena gua nggak punya uang cash
segitu untuk ngurus kan. Akhirnya udah nih gue ada motor buat jaminan. Dengan tujuan, dengan maksud gue bener-bener niat untuk bertanggung jawab gitu loh. Nah ditahan kan motor itu, udah selesai tuh hari itu. Selesai hari itu. Singkat cerita lagi, setelah beberapa lama kemudian, setelah motor lu berapa lama sih? 2 bulan setengah. 2 bulan Sekitar setengah. 2 bulan setengah, lebih kurang. Nah itu ada kayak yang mengganjal atau kayak gimana nggak? Kok bisa sampai selama itu? Sebenarnya untuk mengganjalnya itu karena memang kan gue gak ada duit cash lah intinya gitu kan. Nah setelah 2 minggu itu, 2 minggu pas kejadian ya, gue ke rumahnya si korban nih. Gue datang ke rumahnya korban dengan maksud dan tujuan ya utama silaturahmi keduanya untuk menanyakan perihal masalah pembiayaan rumah sakit. Karena waktu itu dengar-dengar katanya sudah selesai operasi. Karena si korban katanya patah tulang. Ini nyampe bawah nggak? Nyampe. Oh ceritanya, kalau yang diceritain si korban itu dianya ceritanya patah tulang. Katanya patah tulang, gitu kan. Nah, dengan biaya yang cukup lumayan besar gitu kan. Operasinya aja habis sekitar 40 jutaan tuh. 40 juta. Akhirnya kan gua ngomong sama si keluarga korban dong. Pak, apa nggak bisa nyari keringanan? Saya bilang gitu kan. Karena kalau duit segitu kan saya juga nggak ada lah, gue bilang gitu kan. Karena gue juga kerjaan gue juga bukan kerjaan-kerjaan yang menghasilkan uang banyak gitu loh. Akhirnya dari pihak rumah sakit menyarankan untuk mengajukan jasa harga. Jasa harga itu turun 20 juta katanya kan. Lumayan ya, buat ngeringanin lah ya. Ya jauh lah, untuk meringankan jauh sekali lah. Nah dari 20 juta itu turun, pokoknya nih pas pas gua berkunjung ke rumahnya si korban ini, saudaranya, itu katanya estimasi habisnya sekitar 25 juta, udah plus dipotong jasa harga itu ya, sekitar 25 juta. Nah gue udah tenang dong, dan akhirnya di situ kan udah deal-dealan tuh bahwasanya akan gue nyicil lah gitu istilahnya gitu. Ada bautnya weh, bukan baut ini barangan lu, sekitar 25 juta dan gue nyicil tuh. Gue nyicil itu gue belum tahu tuh habisnya biaya sebenarnya itu berapa, karena gue belum dikasih bonnya kan. Dan si keluarga korban bilang katanya nanti dikasih bonnya katanya. Sebelum dikasih bonnya pun aku udah mulai, di bulan berikutnya aku udah mulai nyicil itu. Udah mulai gue transfer sebesar 1 juta rupiah tuh. Setelah silang 2 minggu atau 1 minggu lah, gue lupa. Si korban ini ngirimin lewat WhatsApp. Ngirimin apa tuh? Surat cinta. Lewat WhatsApp kan. Dikirim lewat WhatsApp totalan dari habis sabun itu kan. Dari biaya rumah sakit itu. Tapi di situ gua ganjal tuh, ada yang janggal. Dari pun itu kan agak janggal gua ya. Nah, gua masih bertanya tuh, masih ikutin terus kan. Masih bertanya-tanya tuh. Masih bertanya-tanya lah masalah itu kan. Apa jenis? Setelah 2 bulan ya? Berapa bulan yang terakhir kita kesana sama Cecesan apa? Kamera, nanti ini kan cecesan kamera. Oh, 3 minggu yang lalu. Sekitar 3 minggu yang lalu itu. Yang berangkatnya tak jagongi. Gua datang ke sana lagi, bareng sama Lang, sama Bintang, sama si Ajeng juga tuh datang ke sono. Hah? Untuk menanyakan perihal masalah bon itu kok totalannya kok nggak sesuai gitu loh. Jasa harganya kok nggak dipotong gitu kan. Nah, dari situ si keluarga korban ini bilang katanya ya udah nanti coba dibantu, katanya coba nanti ditanyakan lagi sama si korbannya kan masalah bon-bonnya itu. Nah udah tuh gue tungguin kan. Ya mana ya gue ceritanya? Udah intinya ditungguin sampai itu tapi nggak ada kabar gitu. Nah, ini masukin dulu harusnya nih nih. Ini tadi harusnya masukin dulu. Ini dibengkang dikit bisa nggak? Bisa. Coba bengkang ya. Enggak. Nah nggak ada kabar itu. Akhirnya ini di sini gua kan, WA, gua chatting, nggak ada respon juga kan, nggak direspon. Akhirnya gua sindir lewat status tuh, akhirnya yang terakhir tuh mempan tuh, status yang terakhir. Emang sindirnya apa? Intinya mau gua viralin. Oh iya. Karena senjata terakhir udah terlanjur ini sih kayak bertele-tele gitu loh.
kita udah niat tanggung jawab tapi kok kayak disepelekan gitu kan. Akhirnya gue bilang kayak gitu, mau gue viralin kan. Adalah yang laporan kan. Ada yang laporan. Udah tuh jam setelah gue bikin status itu pagi-pagi subuh, siang itu telepon si keluarga korban ini kan. Telepon bahwa bilang udah mas, Mas Anik ini motornya ini diambil aja. Bingung sini nih. Nanti tukar lagi sama motor saya katanya. Maksudnya gimana Pak? Iya motor Mas Anik nanti ditukar lagi sama motor saya katanya kan. Oh ya udah mau kapan Pak? Kata saya gitu kan. Ini satunya mana? Itu tadi lu jatuhin kemana? Mana jatuhin? Ada tadi lu jatuhin. Nah, setelah itu gue bilang katanya kalau bisa sih jangan 1-2 minggu Pak. Kalau bisa mah minggu-minggu ini soalnya minggu depan saya mau pulang kampung dia bilang gitu kan. Oh ya udah nanti saya usahakan minggu ini katanya. Udah tuh telepon dimatiin. Terus katanya minggu gua tunggu 2 hari belum ngabarin juga. Akhirnya kan hari Sabtu gua telepon tuh. Sabtu gua telepon. Jumat malam ya. Ya Jumat malam Sabtu lah. Gua teleponin gak diangkat-angkat. Terus dia telepon balik. Katanya ya udah Mas Anik hari Minggu aja katanya. Hari Minggu jam berapa Pak? Belum ngabarin kan? Dia bilang katanya nanti Sabtu dikabarin katanya. Oke. Hari Sabtu malam semalam tuh kemarin malam ya dia ngabarin katanya suruh jam 9 sampai sono untuk serah terima kembali masalah motor gitu kan. Setelah kita sampai sono tadi hari ini kita sampai sono untuk ngambil unit ini dan langsung serah terima semuanya termasuk BPKB dan unitnya. Berarti anggap aja semuanya udah beres gitu. Belum clear karena masalah pembiayaan bon-bonnya belum selesai, terutama masalah motor. Masalah motor itu masih janggal karena habisnya di luar nalar. Motor bis street servis katanya depannya hancur kan, itu habisnya sekitar 8 juta 2 kali servis. Gue masih ganjel itu sebenarnya itu sampai sekarang kita belum tahu lebih tepatnya belum tahu. Jadi nanti kita bonnya udah kita bawa semua nih, nanti kita akan tanya sama bengkel yang bersangkutan. Gitu. Berarti intinya sekarang ya motor udah aman lah ya, udah bisa buat konten. Intinya yang gue bersyukurnya adalah yang paling gue syukurin guanya nggak apa-apa. Masalah motor rusak apa nanti ya insya Allah kalau ada rezeki ya kita bisa benerin lah. Terutamanya sih motor udah balik, unit balik, kita udah sehat walafiat ya kan, bisa nyari uang lagi, bisa ngonten lagi, ketemu sama si Baby Vero kan. Bersyukurnya di situ. Untuk masalah urusan itu nanti ya berjalan lah. Kalau untuk urusan itu nanti ini aja cek aja channelnya Anik lah. Ya langsung tonton aja channelnya Anik. Udah oke, itu aja lah. Udah kelamaan nih durasinya. Berapa menit sih nggak kelihatan? Pakai kacamata. 16 menit guys, ya udah. Jadi cukup sekian aja vlog kali ini tentang perihal permasalahan motornya si Anik. Jadi ya udahlah, nanti untuk kelanjutannya silakan kalian tonton aja di channelnya Anik ya. Jadi jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian juga, dan yang paling penting adalah subscribe. Karena subscribe membantu gue selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. So untuk mengakhiri video kali ini gue pamit undur diri, see you next video, gue Ayung. Goodbye.